Selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Galianan. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Galianan. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi, struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing Budi Arif Pitama, dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Silvester Dian Handi Permana, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Ade Syahputra dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Yada Rabullah. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan saudara Galihanan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudara Galianan, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen, pembimbing, dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk dapat bertanya. Saya persilahkan kepada Dewan Penguji pertama, yaitu Bapak Ade Syahputra. Pak Ade Syahputra, saya persilahkan. Selamat pagi jelang siang, Hanan. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ya, kamu sudah masuk ya ke tahapan sidang proposal ya. Tapi ya jangan yang penting tetap semangat aja ya. Mudah-mudahan ya kami di sini, saya sebagai penguji dan juga Pak Yada, kalau nggak salah ya, kami di sini juga memberikan masukan ya terkait dengan skripsi ataupun proposal skripsi yang sedang kamu kerjakan. Jadi mudah-mudahan masukan ini lebih membantu kamu juga untuk membuat skripsi yang lebih baik lagi ya. Jadi bukannya kami mengkritik habis-habisan, bukan ya. Jadi kami di sini membantu saja ya. Selain sudah ada dosen pembimbing kan, ada 2 di sini ya. Baiklah, kalau boleh tahu kira-kira apa nih ya judul penelitian yang kamu coba angkat melalui proposal skripsi saat ini? Ya, judul saya yaitu implementasi media pembelajaran seni rupa 3 dimensi menggunakan augmented reality dengan metode markerless based tracking. Oke. Kenapa kamu memilih ini nih? Karena yang pertama dari kondisi waktu dan tempat, yaitu yang sekarang itu sedang adanya pandemi. Nah, maka dari itu sekolah sekarang tidak langsung ditentukan oleh pemerintah bahwa pelajarannya secara daring, dimulai dari tanggal yang ditentukan oleh pemerintah. Dan tempatnya SMK 47 pun belum ada gitu yang memanfaatkan augmented reality ini sebagai media pembelajaran. Jadi kamu melihat ini ada peluang untuk memperkenalkan augmented reality ke sekolah ya? Ya. Lalu kenapa kamu memilih markerless daripada marker based? Karena menurut saya siswa tidak harus mempersiapkan sebelum memulainya pelajaran, harus menyiapkan seperti barcode ataupun kayak media cetak yang harus mereka entah mungkin ngeprint atau harus mengambil buku terlebih dahulu untuk memindai melewati aplikasi misalkan untuk memulai pelajarannya. Ya, tapi kan biasanya kan yang mempersiapkan kan bukan mahasiswanya kan ya, bukan siswanya ya, tapi yang menyiapkan itu kan dari pihak sekolah bukan ya? Iya. Jadi kamu yakin nih dengan markerless daripada marker base itu akan lebih menolong? Iya. Saya yakin.
Kemudian kalau boleh tahu ini pembelajaran seni rupanya seperti apa sih yang apa namanya yang coba kamu implementasikan teknologi augmented reality ini, bisa dijelaskan? Baik, Pak, izin menjawab. Jadi pertama-tama itu seni rupa itu kan banyak macamnya ya Pak ya. Ada mahakaryanya banyak, dari seni lukis maupun tekstur gitu. Nah, salah satunya itu ada 3 dimensi. Nah, maka itu saya memanfaatkan 3 dimensi itu untuk divisualisasikan di augmented reality ini. Nah, yang saya ambil yaitu seni patung dan rumah adat. Pembelajaran seperti apa yang maksudnya dari seni rupa ini yang akan disampaikan dari guru dan ke siswanya? Jadi maksudnya apa nih transfer knowledge-nya apa nih yang diberikan? Mungkin bisa dibilang kayak seperti bahan pembuatannya. Nah, dari situ bisa dilihat dari bentuk 3 dimensinya itu bisa juga interaktif atau seperti rumah adat. Jadi kita yang sekarang itu secara daring tidak bisa langsung melihat ke galeri ataupun di mana. Jadi bisa langsung masuk ke dalam 3D model itu, kayak contohnya rumah adat. Ya, contoh tadi kamu sampaikan kan rumah adat kan ya, rumah adat. Nah itu kira-kira yang dulunya sebelum augmented reality ini kira-kira seperti apa yang disampaikan oleh guru ke siswa? Kira-kira pembelajaran seperti apa? Apakah mereka harus membuat rumah adatnya dulu, misalkan dari bahan-bahan tertentu, ataupun menggambar atau apa? Bisa dijelaskan nggak kira-kira? Seperti biasa, guru hanya menyampaikan secara materi bahwa rumah adat dengan seni dengan yang dibuat seperti apa gitu. Tapi mereka tidak ada seperti mempraktikannya gitu, Pak. Jadi makanya berdasarkan wawancara, guru pun seperti meminta untuk memvisualisasikan lah dari objek ini. Oh, jadi ya hanya menunjukkan misalkan nih rumah adat daerah misalkan ya taruhlah dari Sumatera, ada Aceh, ada Padang dan lainnya. Hanya itu aja, nggak ada informasi yang lain. Informasinya paling seperti kayak bahan pembuatannya atau dari daerah suku mana, mungkin seperti itu, Pak. Oh, hanya itu aja. Iya, seperti itu. Kalau patung pun juga seperti itu. Jadi memunculkan patungnya misalkan patung Sudirman gitu, Bapak Sudirman, ataupun patung tokoh-tokoh pahlawan lain gitu aja. Iya, Pak. Oke. Jadi pada yang dulunya itu menggunakan apa? Misalkan menggunakan media, misalkan buku kah, buku pelajaran atau apa nih Iya, dalam Pak. memperkenalkan tokoh ataupun bangunan tersebut? Untuk iya, Pak, betul, buku mereka, buku paket dan gitu-gitu. Banyak macamnya. Oh, jadi bukan ini ya, bukan namanya kan juga pembelajaran seni rupa, tapi bukan apa namanya, bukan membuat sesuatu ya dari misalkan kalau dulu kan seingat saya, kalau saya seni rupa itu kan ada patung nih, terus kemudian ya ada gambarnya, gambar tokohnya atau gambar patung atau apapun itu nanti ngebantu saya untuk memperkirakan lah. Misalkan saya buat patung dari kertas yang sudah diaduk ya, dicampur sama lem, tahu kan ya? Saya lupa nama tekniknya apa tuh. Jadi kan buat patung dari itu, ya kan? Misalkan berarti kan hasil akhirnya ada nih, ya kan? Jadi si gambar tersebut digunakan untuk memudahkan saya membuat patung menggunakan kertas yang sudah dihancurkan pakai dicampur sama lem, ya kan? Jadi ini jatuhnya hanya memperkenalkan saja ya, memperkenalkan patung ataupun bangunan apapun itu kepada siswa ya, tanpa ada
hal lain yang dikerjakan mahasiswanya, dari siswanya. Iya, Pak. Oh gitu. Oke. Ya itu makanya tadi saya sempat menanyakan kenapa kamu memilih markerless daripada marker base. Ya, karena di sini pun juga kan kalau ya sebenarnya sih ini berdampak ke ini ya, tapi nanti coba didiskusikan lagi dengan pembimbing ya. Tapi nggak tahu juga apa kamu sudah membicarakan dengan pembimbing. Ini pemikiran saya saja sih. Kalau misalkan memang memungkinkan marker base sih, satu sisi memang diuntungkannya itu kita bisa membuat suatu modul ya, modul nanti ada gambar-gambar tokoh ataupun bangunan dan gambar-gambar lainnya nanti bisa kita gunakan menampilkan objek 3D-nya ya, dan itu pun nanti bakalan dipakai seterusnya ke sekolah ya. Tapi kalau misalkan pun juga ada alasan tertentu kenapa kamu memakai markerless, ya tadi kan kamu sampaikan untuk mengurangi mungkin penggunaan kertas dan sebagainya ya. Cuman ya itu kalau hanya menampilkan informasi saja sebenarnya menurut saya ya nggak tahu apakah sudah tercapai capaian dari pembelajarannya enggak gitu, hanya memunculkan informasi saja. Karena saya juga melihat di sini ada beberapa pertanyaan, cuman dua pertanyaan yang kamu gunakan pada saat wawancara ya. Menurut saya itu sangat sedikit sekali gitu, karena pertanyaan tersebut tidak begitu menggali apa kebutuhan dari pembelajaran tersebut, maksudnya baik itu guru sendiri ya yang sebagai perantara ataupun pemberi materinya gitu ya. Cuman bahkan kamu kurang menggali apa kebutuhan dari subjek ataupun mata pelajaran tersebut gitu. Itu yang tidak terlihat sih. Jadi kalau menurut saya sih kurang mendalam pertanyaan yang kamu coba ajukan ke sana gitu. Dan saya khawatirkan tidak nanti yang apa kamu kerjakan itu tidak maksimal ya. Tidak maksimal, terus juga tidak bisa mengakomodasi pembelajaran, tujuan akhir dari pembelajaran tersebut gitu. Mata pelajaran tersebut ya. Itu yang sangat saya sayangkan sih, karena sedikit sekali yang informasi yang coba kamu gali gitu. Terus kaitan kan saya lihat ada wawancara dengan ketua yayasan itu sebenarnya lebih kemana sih? Maksudnya lebih minta perizinan atau bagaimana? Minta perizinan Pak maksudnya. Oh ya itu dia tadi. Mungkin bisa ini juga ya, mungkin bisa ditanyakan juga ke pihak gurunya, ke pihak sekolah, terutama ke gurunya ya, terkait dengan apa sih capaian dari mata pelajaran ini gitu. Karena itu bisa jadi acuan kamu nih untuk bisa membuat yang lebih baik lagi kalau menurut saya. Jadi apa sih? Kalau menurut saya sih bukan hanya cuman menampilkan informasi saja sih. Itu simpel banget kalau menurut saya untuk mata pelajaran ya. Dan hanya memunculkan patung, terus kamu scanning, kamu gunakan device itu juga untuk memunculkan di gadget mereka, terus ada sekedar info saja, udah selesai gitu. Kalau menurut saya itu sangat simpel sih untuk sebuah mata pelajaran ya. Apalagi ini seni rupa gitu. Biasanya seni rupa itu selalu ada outputnya yang diminta gitu. Kalau misalkan nih, kalau yang saya merujuk ke pengalaman saya dulu ya, walaupun ini kan memang mencoba diimplementasikan di augmented reality. Jadi kalau misalkan pun nanti kamu memunculkan 3D model dari patung ataupun dari bangunan tradisional dari suatu daerah gitu. Jadi kan pas waktu mereka merotate atau menggunakan 3D model itu kan sebenarnya sangat membantu mereka untuk membuat suatu output lagi kan, misalkan tadi ya saya bilang buat patung ataupun model dari bahan-bahan tertentu gitu kan. Jadi mereka paling enggak tingkat
keberhasilannya itu ataupun menyerupai dari si modelnya lebih baik kan. Nah, jadi itu alangkah lebih baiknya lagi gitu ya, bukan hanya sekedar melihat saja diputar-putar terus cuma menyucur informasi udah selesai gitu. Jadi malah nggak tercapai hasil akhir dari mata kuliah tersebut, mata pelajaran tersebut gitu. Jadi mungkin dari sisi wawancara mungkin itu ya banyak pertanyaan lagi yang coba kamu bisa ajukan ke sekolah ya, terutama pihak guru ya. Jadi kamu coba mungkin bisa mengulik mata pelajaran tersebut lagi, outputnya seperti apa. Jadi kira-kira media augmented reality ini seperti apa yang kira-kira membantu mereka gitu. Bukan hanya memunculkan informasi saja sih. Ya, itu yang mungkin perlu kamu perdalam lagi. Jadi maksudnya maksimal itu kamu benar-benar membuat pihak sekolah pun terbantukan gitu. Jadi wah ini bagus banget nih gitu, ya kan. Jadi ada peluang kamu menawarkan yang lebih lah ke mereka gitu. Toh juga nanti kalau misalkan ada keberlanjutan lagi ke adik kelas ataupun teman-teman kamu yang seangkatan untuk melakukan penelitian yang lebih augmented reality ya, lebih ke hal yang lain lagi kan lebih bagus gitu ya, karena untuk tahapan awalnya kamu sudah buka jalan gitu. Itu yang sebenarnya saya harapkan sih, bukan hanya sekedar buat selesai udah gitu ya. Sangat disayangkan sih gitu. Apalagi kalau misalkan outputnya nanti bisa bentuk suatu buku ya, mungkin itu lebih ke marker base nanti ya, itu bisa sangat bagus lah ya gitu. Kemudian apa ya, ini ya, kita masuk ke apa dulu ya, ada beberapa catatan sih yang udah saya buat. Inilah mungkin bisa kamu coba buka ini kamu share screen aja ya. Dari kamu sekalian kamu bisa buat catatannya. Sudah terlihat, Pak. Oke, sudah. Mungkin kita bisa masuk ke, ya ini ada beberapa hal mungkin catatan saya ya mungkin tidak lengkap ya, tapi untuk masih ada kaitan dengan penguji kedua sih. Itu nanti di halaman berikutnya coba. Nah, itu mungkin ditambahkan nanti ini ya di bawah pendidikan program pendidikan S1 ditambahkan program studi ya, itu nanti di atasnya. Di atas lagi. Ya, itu di antara program pendidikan dan judul itu mungkin bisa ditambahkan ya. Program studinya apa? Kemudian untuk di abstraknya setelah ini, ini ya memang ini PR sih, karena memang banyak mahasiswa yang apalagi khususnya untuk anak TI ya, ya saya sendiri pun juga kadang kewalahan juga untuk menulis, kadang butuh waktu untuk bisa merangkai kata. Ini mungkin untuk ya yang paragraf awal ya, di awal-awalnya itu mungkin bisa kamu ya lebih perbaiki lagi lah ya, lebih di ini susunan kalimatnya. Terus juga di paragraf keduanya pun juga itu sebenarnya satu kalimat panjang banget ya, bisa kamu pisah ke dalam berapa kalimat sih. Dipersingkat ya, Pak. Bukan masalah dipersingkat sih. Jadi sebenarnya satu kalimat itu banyak kalimat seharusnya.
apa namanya, yang kamu buat kan satu kalimat tuh. Coba bisa dipotong-potong jadi berapa kalimat. Jadi alangkah penyampaiannya itu alangkah lebih baik lagi, lebih enak bacanya. Yaitu banyak kasus mahasiswa sama sih ya. Jadi di apa namanya paragraf 2 dan 3 seperti itu ya. Nanti coba kamu perbaiki lah ya. Terus bentar. Yang paragraf 3-nya itu juga sebenarnya itu kalimat 1 sama 2-nya itu juga hanya pengulangan sih dari hal apa yang mungkin kamu bisa sebentar ya, ini baterai saya colokin dulu. Oke. Di paragraf ketiganya saya lihat ini sebenarnya bisa ya perbaiki lah ya. Misalkan di sini ya 2 kalimat itu hampir mirip sih ya. Karena yang bawahnya harapan dari penelitian juga di atasnya juga sama sih ya sebenarnya. Mungkin kamu perbaiki aja kalimat pertamanya ya untuk sebagai intronya, terus baru masuk ke kalimat keduanya. Dan sebenarnya sih pun juga ini ya kadang kamu satu paragraf itu cuma 2 kalimat doang ya. Sebenarnya baiknya sih ada berapa kalimat lah ya. Ya ada intronya, isinya, baru penutup dari paragraf tersebut ya. Itu nanti PR kamu lah untuk bisa buat apa namanya perbaiki ini semua ya. Kemudian untuk kata kuncinya itu kamu buat bold ya, kata kunci. Nah, itu bold. Nah. Bukan augmented reality-nya, kata kuncinya aja, kata kuncinya aja. Kata kunci titik 2. Itu ya. Oke, siap. Oke. Ya. Oh ya, daftar gambar ya. Daftar gambar. Ya, ini mungkin ya ini karena saya pas agak nggak enak di mata aja sih. Kebiasaan. Jadi daftar gambar ini fontnya untuk penomorannya itu jenis fontnya ya. Coba kamu standarkan. Dan itu sebenarnya ukuran fontnya itu udah betul nggak 12 atau berapa standarnya? Udah 11, Pak. Kurang. Coba kamu inilah banyak lah itu saya lihat yang daftar gambar, daftar table. Daftar table cuman bagian pertamanya aja. Ya, itu. Ini coba cek ya ukuran font sama jenis fontnya yang khususnya untuk penomorannya tuh. Terus untuk daftar table-nya ya udah jenis font. Daftar table-nya itu table 2.1 itu yang apa? Ukuran fontnya beda ya, sama penomorannya juga itu jenis fontnya beda. Kemudian udah. Kalau sudah di bab pertama ya, bab pertama itu ya kalau bisa sih yang kalimat pertama di paragraf pertamanya itu usahakan yang diabstrak sama latar belakang itu beda ya, karena saya lihat sama banget ya. Cuman kamu mengurangkan yang di abstraknya itu kamu mengurangkan surat edaran nomor 4 ya. Kalau di latar belakangnya kalimat pertamanya kamu lengkap, itu aja bedanya ya, coba dibedainnya. Itu. Kemudian yang agak mengganggu itu di paragraf ke-4. Coba. Paragraf ke-4 itu di kalimat di baris ke-4. Baris ke-4 di situ kan lebih mudah karena adanya alat peraga dengan gambar atau dengan gambar. Ya. Nah, itu kan jatuhnya lebih ke marker base kan ya. Sedangkan kamu di sini kan markerless kan. Ya itu aja kalimat itulah, satu baris itu ya. Coba kamu perbaiki ya.
Kemudian di halaman berikutnya itu di paragraf halaman berikutnya. Masuk itu yang di paragraf yang mulai dari kalimat metode yang digunakan ya. Itu tapi yang di baris yang kelima. Bentar, saya batuk dulu. Itu kan ada yang setelah SLAM. Metode ini metode saat ini tidak bekerja. Ya ini karena ada kalimat ini sih, ada penggunaan penambahan penggunaan metode SLAM. Dan ada statement ya emang lebih penjelasan ke metode SLAM ini sih. Jadi penggunaan itu kan banyak yang tidak bekerja baik di luar ruangan. Kemudian saya coba ditanyakan apakah statement ini perlu dimasukin karena sorry. Ya, apakah statement ini perlu dimasukin atau enggak? Itu aja sih. Karena dia lebih bahas ke SLAM-nya. Ya. Gitu. Oke. Kemudian untuk yang kalimat berikutnya, yang setelah itu, ternyata tersedia fitur information guide dan exit. Ini juga coba kamu bicarakan dengan pembimbing lagi ya. Kalau saya sih mungkin ini lebih tepatnya dimasukin ke bab nantinya di bab 4 ya, karena ini belum perlu membahas ke situ ya. Itu sih ya dari 2 kalimat itu ya. Coba nanti kamu bicarakan lagi ya, dapat diskusikan lagi ya. Ya, Pak. Kemudian bentar. Ya sebenarnya yang lainnya kebanyakan ini sih berkaitan dengan dosen penguji kedua sih. Saya udah ada buat beberapa catatan aja, nggak apa-apa. Nanti tambahan aja ya. Kamu bisa lihat nanti saya kirim file. Sebenarnya sih intinya tadi itu, karena kalau saya lihat yang di bab ketiganya itu pertanyaan yang kamu ajukan pada saat wawancara itu sangat sedikit sekali sih. Jadi untuk menggali informasi dari guru ya pihak sekolah lah ya terkait dengan mata pelajaran ini masih sangat kurang sebenarnya. Makanya sangat disayangkan kalau cuma hanya dibuat untuk menampilkan 3D modelnya aja ya tanpa melihat apakah ini sangat membantu siswa nggak dalam kaitannya output dari mata pelajaran tersebut ya. Itu coba kamu tanyakan lagi ke atau buat banyak pertanyaan lagi ya untuk menggali itu gitu kalau saya ya, karena pasti kan setiap mata pelajaran ya, saya ambil contoh kayak di perkuliahan lah ya, itu kan ada outputnya kan jelas ya. Kan bukan karena kan yang saya lihat di sini nggak membuat aplikasinya kan tujuannya hanya untuk menampilkan 3D objeknya saja gitu ya. Tapi apakah memang sudah sangat membantu capaian dari mata pelajarannya enggak gitu. Kalau menurut saya sih enggak gitu. Sangat ya, makanya itu tadi coba kamu lagi dari pertanyaan wawancaranya mungkin nanti bisa ditanyakan juga kayak
Kalau di sekolah itu saya lupa namanya apa. Kalau di kita sih di universitas itu RPS ya, rencana pembelajaran semester. Jadi dari mata kuliah tersebut. Nah, mungkin nanti bisa di situ kan mau buka-buka atau minta dari gurunya seperti apa sih Bu, apa namanya, capaiannya dari mata pelajaran tersebut terkait dengan 3D model ini, gitu. Ya walaupun memang nggak seluruh mata pelajaran itu akan membahas itu aja, nggak kan. Berarti kan ini kan bagian terkecil dari mata pelajaran tersebut kan kamu ambil gitu. Nah, jadi mungkin bisa ditanyakan outputnya apa, hasil akhirnya seperti apa nanti yang umumnya yang sebelumnya diterapkan apa augmented reality, dan mungkin nanti setelah diterapkan augmented reality itu seperti apa nanti, apa namanya, bisa apa ya istilahnya, ya di mix lah gitu ya setelah masuk ke AR-nya ya. Mungkin dari saya itu masukan dari saya dulu ya. Mungkin nanti jika ada lagi mungkin nanti pada sidang berikutnya ataupun ada catatan lain lagi lah nanti saya berikan. Ya mungkin dari saya itu dulu ya, mudah-mudahan dapat membantu Hanan ya. Demikian, terima kasih ya, saya kembalikan ke ini dosen pembimbingnya. Baik, terima kasih Pak Ade atas masukan dan pertanyaannya kepada Galianan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ade itu bisa dicerna ya, Hanan, karena itu banyak sekali masukannya dari Pak Ade sampaikan. Oke, berikutnya saya akan berikan waktunya kepada Pak Yada Rawuloh selaku dosen penguji kedua. Silakan Pak Yada. Iya, halo. Selamat pagi, nggak mungkin selamat siang kali ya. Selamat siang Mas Gali. Ya, selamat siang Pak. Ya, gimana kabarmu, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, coba kamu share screen dulu proposal kamu. Dari tadi kamu cuman manggut-manggut aja. Biar kamu kerja juga gitu ya, catat perubahannya, revisiannya. Iya, saya sambil catat di kertas juga Pak. Ya, dari atas dulu lah, dari cover lah. Ya. Wih, judulnya panjang sekali. Implementasi media pembelajaran seni rupa 3 dimensi menggunakan augmented reality dengan metode markerless based tracking ya. Studi kasus di SMK N47. Ini sekolah kamu bukan? Oh, bukan Pak. Oh, di mana Sekolah teman. Jadi ya mereka ada juga kenal gitu dengan gurunya. Nah, dari cerita atau ngobrol gitu dengan gurunya ya diperbolehkan, tapi minta izin dulu oleh saya. Teman kamu guru di sana? Bukan Pak. Jadi teman saya ibunya guru di sana. Ibunya guru di sana. Oh ya, nanti ada kaitannya sama Pak Handi. Nanti kita bicara terpisah deh. Ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini kan real case ya. Case tadinya studi kasusnya real ya, bukan rekayasa. Ya, pertama coba masuk ke abstrak dulu ya. Dari judul sih sudah oke ya, nggak ada masalah ya. Bisa dikatakan wajar atau cocok untuk menjadi sebuah skripsi nantinya. Ini kamu sidang proposal kan? Iya betul Pak. Iya betul. Oke. Kalau dari abstraknya, saya lihat juga sudah oke ya, memuat beberapa hal seperti permasalahan secara umum, kemudian gap yang ada, ya. Cuman itu ada beberapa kata-kata ya seperti Microsoft PowerPoint itu saya nggak tahu ya, Microsoft itu harusnya M-nya besar ya, PowerPoint juga itu kamu tulis kecil di situ. Nanti kamu
revisi saja lah. Tolong ditandain ya. Tandain nanti kasih ini aja apa namanya tinta merah aja, warna merah. Nah, ya intinya nanti ada beberapa hal itu seperti kamu udah tiba-tiba nulis AR itu tuh. Dalam bentuk AR untuk menampilkan bentuk 3D. Nah, itu coba tuh baca. Maka diperlukan visualisasi dalam bentuk AR. AR langsung tiba-tiba AR. AR itu apa? Ya, tulis aja augmented reality dalam kurung AR. Iya. Ya. Itu banyaklah mahasiswa mengalami apa ya kesalahan penulisan. Ya. Seperti itu. Nah, terus juga ada kalimat nih di paragraf kedua dari abstrak, saya kira perlu diperbaiki susunan kalimatnya. Ya, saya coba bacakan ya, dalam melakukan observasi, penulis mewawancara guru bahwa saat kondisi pandemi ini mengalami masalah saat melakukan belajar mengajar pada salah satu pelajaran seni rupa yang mempunyai modul 3 dimensi untuk memvisualisasikan objek 3 dimensi. Nah, kenapa langsung di apa namanya di paragraf pertama itu sudah ada pernyataan bahwasannya ada masalah dalam hal visualisasi gitu ya. Tetapi di paragraf kedua kamu ulangi lagi gitu. Jadi kayak informasi yang redundant gitu ya, yang kayak jadi buat apa ada kalimat di paragraf kedua yang mengatakan kamu mewawancara guru terus mendapatkan masalah itu, padahal udah disebutkan di atas masalahnya. Di atas sudah disebutin itu. Pada pelajaran seni rupa yang mempunyai modul pelajaran 3 dimensi harus dapat memvisualisasikan dalam bentuk 3D. Namun dalam belajar mengajar secara daring yang menggunakan Microsoft PowerPoint kurang efektif untuk menampilkan bentuk 3D. Itu udah terungkap masalahnya di situ. Tapi kenapa kamu tulis lagi di bawahnya kamu observasi, mewawancara guru, masalahnya adalah visualisasi objek 3 dimensi. Jadi kalimat di paragraf kedua itu seperti jadi apa ya, tidak berguna gitu ya. Nah, itulah nanti yang perlu diperbaiki ya dari kanan ya. Saya kira untuk di paragraf kedua itu coba kamu lebih tekankan kepada metode yang kamu gunakan di dalam implementasi AR-nya ini gitu ya. Apa metode yang kamu akan gunakan? Lalu apa batasan-batasannya? Apa ruang lingkupnya? Itu yang semestinya diuraikan di dalam paragraf kedua. Nah, baru di paragraf ketiga adalah hipotesa sementara. Ya. Hipotesa sementara. Misalnya dengan adanya implementasi 3D ini diharapkan apa dan apa. Diharapkan misalnya dapat membantu, dapat meringankan, atau dapat mempermudah gitu ya. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang hipotesa sementara lah, kira-kira seperti itu. Karena ini kan masih proposal, belum bisa dibuktikan. Ya, jadi itu yang harus kamu perbaiki di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ya, semoga kamu mengerti maksud saya ya. Oke, lanjut ke bab 1. Ini saya nggak bisa lama-lama karena masalah waktu ya. Di bab 1 ini nanti kamu perbaiki ya kata-kata sambung itu tidak boleh di awal kalimat. Misalnya kata di, ke, nah itu coba lihat tuh. Baru kata belakang masalah langsung kamu salah tuh. Di masa pandemi, harusnya pada masa pandemi. Di itu kata sambung, kata hubung ya. Ke, di, nah itu jangan di awal kalimat. Ya, halo? Siap. Iya, gitu. Nah, kemudian juga
jangan tiba-tiba kamu mengatakan augmented reality gitu ya. Misalnya di paragraf kedua, kamu tiba-tiba mengatakan bahwasannya augmented reality ini dapat membantu dalam belajar mengajar. Seharusnya kamu mereview ke penelitian terdahulu yang memang menerapkan augmented reality dalam proses pembelajaran. Jadi ada relevansinya. Jangan tiba-tiba kamu bisa mengatakan AR ini dapat membantu dalam belajar mengajar. Jangan langsung gitu. Tapi sebutkan dulu berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh bla 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 bla, ya, yaitu menggunakan AR di dalam proses pembelajaran. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka ya, berkaitan dengan hal tersebut, maka teknologi AR dapat digunakan di dalam membantu proses pembelajaran. Baru metode apa yang kamu gunakan di dalam AR ini nantinya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung, oh ya AR bisa untuk belajar mengajar. Justifikasinya apa gitu ya? Harus melihat riset yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Banyak kok. Saya yakin banyak AR itu digunakan untuk belajar mengajar. Cuman kamu harus mensitasinya, harus menyebutkannya sehingga ada benang merahnya. Oh iya betul, pemilihan teknologi AR ini memang tepat untuk masalah yang dialami oleh SMK 47. Ya, paham Gali? Paham. Nah, itu poinnya ya untuk bab 1. Ya, sama lah nanti kamu cek lagi di penulisannya, ini saya kira masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, kemudian untuk bab 2, saya kira penulisan kamu sudah cukup bagus ya. Jadi kamu menguraikan penelitian sebelumnya secara deskriptif dan diuraikan kembali dalam bentuk tabel supaya kita bisa melihat perbandingannya gitu ya. Kita bisa lihat perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, untuk bab 2 udah oke. Kemudian bab 3 coba di-scroll. Ya. Nah, untuk bab 3 itu mohon diperhatikan ada bagian metode penelitian ya. Ya. Tadi sudah dibongkar ya sama Pak Ade ya. Intinya bagi saya begini. Apapun yang kamu lakukan di dalam tahapan metode penelitian itu harus bisa dibuktikan nantinya, gitu ya. Misalnya studi lapangan, gitu ya. Memang saat ini di proposal kamu hanya menampilkan foto-foto dan lokasi daripada sekolahnya. Tapi nanti pada saat sidang, saya kira kamu nanti perlu melampirkan hasil observasi ya. Apakah dalam bentuk wawancara, apakah dalam bentuk misalnya rekaman, gitu ya. Nanti harus bisa dilampirkan. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan nanti ke depan kalau penyelesaian skripsi ini ya. Kemudian perhatikan lagi di poin 3.2 itu penulisan dari subjudul itu seharusnya diawali oleh huruf kapital ya, di setiap kata, tetapi kamu tidak lakukan hal itu di 3.2. 3.2. Scroll ke bawah lagi, terus agak cepat gerakannya. Ya. Nah, tuh visualisasi objek 3 dimensi seni rupa, harusnya O-nya gede, D-nya gede. Nah, itu kamu kemungkinan mengerjakannya secara cepat ya, tetapi pada akhirnya tidak bisa ditulis dengan baik dan benar. Jadi mohon diperhatikan ya. Jadi sebelum naskah ini dikirim, perhatikan kembali penulisan seperti itu. Kemudian lanjut ke bawah. Ya, itu ada gambar, tapi kamu tidak sebutkan referensinya dari mana. Harusnya disebutkan, kamu ngambil dari mana referensinya. Ya. Oke. Semua gambar, itu saya lihat ada gambar yang mungkin ada gambar yang kamu buat, tapi ada gambar yang saya kira itu kamu ngambil dari internet. Iya. Disebutkan sumbernya. Ya, sebagai bentuk transparansi di dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Tapi saya lihat gambar-gambar lain ada sumbernya, tapi ada yang tidak ditulis sumbernya.
Inilah yang saya katakan tadi, kamu mengerjakannya secara cepet-cepetan gitu. Yang penting maju sidang, nanti hasil belakangan, ya kan? Jangan begitu, ya. Iya, Pak. Halo? Iya, Ya, Pak. kemudian coba scroll lagi di halaman 39. Nah, ini flowchart-nya nggak kebaca itu. Ya, kecuali saya harus zoom terus ya. Nah, itu juga diperhatikan. Nah, flowchart-nya itu tulis font size-nya itu terlalu kecil. Gunakanlah standarnya. Kalau misalnya 12 ya gunakan 12. Itu terlalu kecil, Mas. Jadi nggak bisa dibaca. Ya, kecuali kita pakai loop ya. Kita pakai loop baru bisa dibaca. Itu ya. Oke, apa lagi ya? Ya, saya kira mungkin itu ya yang harus diperbaiki, Mas Galit. Nanti kita lihat saja bagaimana hasil penilaian dari Dewan Penguji dan Pembimbing. Demikian dari saya, Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Yadarubulo selaku penguji kedua. Apakah dari pembimbing kedua, yaitu Pak Sefterdian Handi Permana, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa sih sudah cukup. Tadi sudah banyak sekali masukan dari Pak Ade dan Pak Yada yang membangun skripsi dari Saudara Kalihanan. Mungkin gitu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sefterdian Handi Permana. Saudara Kalihanan, setelah kami selesai melihat video presentasi dan tanya jawab ini, silakan saudara leave meeting terlebih dahulu. Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal skripsi Anda dapat disetujui atau tidak untuk dilanjutkan dalam penyusunan skripsi lebih lanjut. Silakan standby di sana sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruang sidang online ini. Terima kasih. Oke, saya pindahkan dulu ya di Hanan. Terima kasih ya. Yuk. Baik. Terima kasih. Baik, Hanan, apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan hasil keputusan yang tadi kami dari dosen pembimbing dan penguji telah rapat sejenak? Insya Allah siap, Pak. Oke, apapun keputusan yang kami hasilkan, ini adalah keputusan yang memang sudah dipertimbangkan dengan matang, ya, dan tadi sudah ada beberapa pertimbangan tentunya dari kami, dari penguji dan pembimbing. Jadi apapun hasil dari keputusannya harus kamu bisa terima, ya, karena ini ya keputusan kita memang keputusan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada kamu, gitu ya. Walaupun itu keputusannya kamu harus ngulang lagi atau revisi lagi atau lanjut itu memang harus bisa diterima lapang dada, ya. Baik, Saudara Galianan, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Seni Rupa 3 Dimensi menggunakan Augmented Reality dengan metode Marvelous Based Tracking, studi kasus SMKN 47, dinyatakan disetujui dengan revisi untuk dilanjutkan dalam skripsi. Revisi atau hal lainnya perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirimkan ke email saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, para Dewan Penguji, dan Saudara Galianan. Selamat siang. Terima kasih. Oke.